Sasampune ngajelasaken tentang hukum sunnah ing dalem sholat, bahwasane wenten perkara sing hukume sunnah dijalanaken sedurung ngelampahi sholat, wenten sunnah sing dijalanaken setelah mancing ataupun ngelakokaken sholat. Sing kriye sampun dijelasaken bahwa perkara sunnah sing dijalanaken ketika durung ngelampahi sholat wenten kali sios sunnah azan. Berarti ketika uang durung salat arep ngelampahi salat iku sunnah azan dikit. Arep sholat iku berjamaah, arep sholate dewek iku sunnah azan kriye. Jadi hukumnya adzan itu berarti sunnah. Sing kaping done ketika uang durung ngelampahi sholat maka sunnah itu perkara-perkara sunnah sing dijalanaken ketika uang durung ngelampahi sholat. Walhasil lamun kita arep ngelampahi sholat sunnah azan dikit sunnah qomat iku. Maka ning riki kelanjutanane ayo ngabahas tentang perkara sunnah sing dijalanaken ketika uang iku sampun ngelampahi sholat. Berarti sunnah niki wentene ning sejerone sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha dan utawi pira-pira sunai sholat ba'da tukhuli fiha ing dalem susi manjing fiha ing dalem sholat sayani iku rong perkara. Atasyahudul awalu tegese tasyahud awal. Wal kunutu lan kunut fi subhi ing dalam subuh. Haifing tidali rakaati saniyati tegese ing dalam iktidal rakaat kang kaping 2 minhu saking subuh. Wa lan yakunu lughatan mungguh bahasa mungguh lugat adu'a'u iku doa. Wa syar'an lan mongko hukum syara zikrun maksusun iku zikir kang den tentokaken. Wa huwa lan yakunu iku lafaz Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait ila akhirih. Wal kunutu lan kunut fi akhiril witri ing dalem akhir witir. Pinis pisani ing dalam separone kang kaping 2 min syahri Ramadhan saking bulan Ramadan. Wa huwa lan yakunu kakunuti subhi iku kaya kunut subuh al mutaqaddimi kang nerima dikit. Bimahalihi ing dalam panggonan kunut walaftihi lan lafadhi kunut. Wala tata'ayyanu kalimatul kunutis sabiqah. Lan ora nerima tertentu opo kalimat kunut kang dikit palakonata mangkelamun kunut siwa bi ayatin kelawan ayat tata domanu kang nyimpen iya ayat doa ing doa wa qasada lan jesi wong al kunuta ing kunut hasolat mangka hasil sunatul kunuti opo sunah kunut. Hukum sunah dijalanaken berarti perkara iki hukumnya sunnah ketika dijalanaken ngan tetapi sunnah oke pentene ning sajroning salat atau uang iku sampun ngelampahi salat. Ari sing kriyen ngebahas tentang hukum sunnah sedurung uang ku salat wenten kalih siji adzan qomat iki mah ngebahas hukum sunnah sing sampun ngejalani atau nabi ning sejerone sholat iku wenten kali. Pertama adalah at-tasyahudul awwalu. Pertama adalah tasyahud awal.
awal. Iki tasyahud awal hukume sunah atanapi sing disebut sunah abad. Karena hukum sunah ing dalam sholat kebagi kali, ada dua. Satu dinamakan sunah abad, yang kedua dinamakan sunah hayat. Ya, sunah abad, sunah hayat. Adapun niki sing dibahas tentang sunah abad. Jadi ketika wong sesampun ngejalani sholat iku sunah, ketika wong iku sholat maka anane tasahud awal. Nah, ini termasuk hukum sunah, membaca tahiyat awal. Kapindhone sunah malih ketika wong iki sampun sholat iku kunut. Ning pundi iki kunut, ning pundi iki tahiyat awal. Lamun tahiyat awal iki dijalanaken ketika wong iku sampun ngejalanaken sholat antuk 2 rakaat. Antuk 2 rakaat linggih sunah tahiyat awal ataupun tasawuf awal. Kemudian sing kaping done sunah kunut. Nipun di kunut iki dijalanaken pisubhi di dalam ngejalanaken sholat subuh. Jadi tertentu lamun kita arep baca kunut iki pertama nanane ning sholat subuh. Ning pundi ketika uang iku sholat subuh baca kunute ayfi intidali rakaat saniyati minhu, tegese ketika uang sampun ngelampahi i'tidal ing dalem rakaat kapindho. Jadi ketika uang ikut salat subuh sudah dapat 2 rakaat, setelah selesai i'tidal maka membaca kunut. Iki kunut iki hukumnya sunnah. Apa sih arti kunut? Wahwa lugotan adu'aku, menurut lugot, menurut bahasa kunut iki artine doa. Jadi sing sebut bahasa mah ning endi-endi doa iku kunut. Ning endi-endi uang maca kunut berarti lagi doa, jareh bahasa. Tapi ketika itu satu perkara dikatakan secara bahasa, artinya belum sempurna ketika belum dikatakan secara hukum syara, ketika dikatakan secara hukum agama. Apa yang namanya kunut menurut hukum syara? Wasar'an dikrun maksusun. Adapun yang namanya kunut ini menurut hukum syara, menurut hukum agama adalah dikrun maksusun, zikir yang tertentu. Artinya zikir, bacaan-bacaan kalimat yang mengandung zikir yang telah ditentukan. Maksudnya ditentukan bagaimana? Ditentukannya secara doa yang sudah termasyhur yang dibaca oleh Rasulullah. Bagaimana bunyi doanya? Wa huwa Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait wa barik li bima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu ala ma qadait wastaghfiru wa tubu ilaik wassallallahu ala khair khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Termasuk di antara baca sholawat di dalam kunut ini termasuk ya adanya rukun di dalam bacaan kunut. Artinya ketika seseorang membaca kunut maka harus membaca sholawat di dalam kunut. Ini termasuk golongan sunnah abad. Kemudian kunut yang kedua, kunut dibaca di akhir sholat witir setengah daripada bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan sudah tanggal 15
ke atas 16 sampai 30 ketika seseorang melakukan sholat sunnah witir terakhire baca kunut iki hukumnya sunnah ya. Baca kunut di dalam sholat witir setengah akhir Ramadan iki hukumnya sunnah. Makanya wong pengen menungtunikannya setelah 15 anak ngunut ngupat segala macam. Sebenarnya mah intinya mau tuntuni kupat itu, tapi ngingetaken bahwa oleh 15 dina ku bakal uangku maca kunut supaya aja kelalen kurang doang ari wong bengen. Karena wong bengen orang ngerti dalile lafati jadi ngingetaken karo kupat ngono. Jadi supaya mau ketika uang sholat sudah dapat 15 hari ke atas setelah sholat witir terakhir maka disunahkan kunut. Dan bacaan kunut di sholat witir terakhir Ramadan ini hukumnya sunnah. Termasuk di dalamnya adalah disebut sunnah. Adapun kunut kakunutus subhil mutaqaddimi. Adapun kunut lafaz kunut witir sholat witir terakhir Ramadan tuh bacaannya bagaimana? Maka musonif menjelaskan kakunutus subhi sama bacaan kunut sholat witir seperti bacaan kunut sholat subuh lah kesing beda jika pada baik fi mahalihi walaftihi, baik panggonane ataupun lafadznya. Dalam arti panggonannya itu ketika seseorang sudah ruku bangun itidal baru baca kunut, sekalipun di sholat subuh ataupun witir. Walaftihi ataupun lafadznya sami. Ketika seseorang sholat sunnah witir, maka lafadz daripada kunut witir tersebut bacaannya sama seperti kunut subuh. Sama Allah mahdini dengan hadits seterusnya ke sana. Dan tidak ada yang beda bacaan kunutnya. Baik itu kunut subuh ataupun kunut witir. Wala tata'ayyanu kalimatul kunuti sabiqah. Adapun kunut itu tidak tertentu sebagaimana kunut yang dibaca baik kunut subuh ataupun kunut witir. Falau qanata bi ayatin tatadomanu du'a wa qasadal kunuta hasolat sunatul kunut. Nah, sumpama timbul pertanyaan. Tadi telah disebutkan yang namanya kunut itu adalah kalimat dzikir. Bagaimana seumpamanya seseorang ini baca kunut, tapi bacaan kunutnya tidak seperti biasa, bukan Allahumma dini. Bacaan kunutnya bukan Allahumma dini. Nah, bagaimana sih seperti bacaan kunutnya bukan seperti biasa Allahumma dini? Contoh, umpamanya seseorang ini baca kunutnya Allahumma gfirli ya ghafur warhamni ya rahman. Ibarat baca kunutnya bukan seperti yang biasa kita baca Allahumma dini. Cuma bacaan kunutnya bacaan yang mengandung zikir tuh. Seperti Allahumma gfirli ya ghafur warhamni ya rahman. Ibarat tuh baca kunutnya. Bagaimana ketika seorang baca kunutnya seperti demikian? Tuh. Wa qasadal kunut hasolat sunnah. Tuh. Tetapi seseorang dengan bacaan zikir tersebut niatnya niat baca kunut, maka hasil tetap sunnah baca kunut sekalipun tidak dengan lafaz Allahumma dini. Jadi dengan zikir yang lain pun artinya sama mendapatkan hasil sunnah membaca kunut walaupun dengan zikir-zikir yang lain. Tetapi yang lebih afdolnya mah kunut yang sudah termasyhur, yang diriwayatkan ataupun yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul seperti Allahumma hdini. Itu namanya doa kunut yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul. Lebih bagus sih makuan ya, daripada muka sing lain muka yang acak-acakan. Itu sing Allahumma hdini ke orang ketemu durung maning sing lain-lainnya kena acak-acakan kok kunutnya. Jadi tetap hasil baik ikut sunnah kunut. Adapun mengenai masalah kunut ya di akhir Ramadan ini beda pendapat.
Kalau bacaan kunut di akhir witir Ramadan itu menurut kaul yang masyhur pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, ketika akhir Ramadan sholat witir itu sunnah membaca kunut. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Ahmad atau Imam Hambali. Itu bahkan Imam Hanafi dengan Imam Hambali mah apa? Mensunahkan bacaan kunut itu ketika seseorang habis sholat witir. Jadi ketika habis sholat witir, bukan hanya di Ramadan aja, kan setiap malam itu kita disunahkan witir ya. Akhirnya ketika kita di malam hari sudah beres melaksanakan sholat sunnah-sunnah, maka ditutup dengan witir. Bahkan Imam Hanafi dan Hambali mah mensunahkan setiap malam ketika seseorang habis melakukan witir itu sunnah kunut. Itu menurut pendapat Imam Hambali dan Hanafi. Akan tetapi menurut qaul masyhur pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki mah disunahkannya hanya terakhir di bulan Ramadan, witir Ramadan terakhir daripada bulan Ramadan. Itu. Jadi ringkas arti kesimpulan, sunnah ketika seseorang sudah menjalankan sholat, pertama yaitu tasyahud awal, tahiyat awal, yang kedua baca kunut. Itu termasuk digolongkan diantaranya yaitu sunnah abad. Adapun sunnah di lain selain sunnah abad ada juga yang disebut dengan sunnah hayat. Nanti insya Allah dijelaskan ya. Wallahu a'lam.